Halo semuanya, perkenalkan saya Christopher Wijaya. Ini 56 2021 dari Prodi D3 TI Universitas Kristen Satya Wacana. Hari ini saya akan presentasi untuk memenuhi tugas 9 saya di mata kuliah Pengenalan Teknologi Informasi. Yang pertama, topik yang saya akan bawakan pada hari ini yaitu yang pertama adalah virtual reality atau VR. Lalu selanjutnya adalah augmented reality ataupun AR. Yang ketiga adalah implementasi dalam kehidupan manusia. Lalu dilanjutkan oleh penutup. Yang pertama adalah virtual reality atau VR. VR atau realitas maya adalah teknologi yang dapat menawarkan suatu lingkungan maya kepada pengguna sehingga pengguna dapat merasakan lingkungan tersebut dan seolah-olah berada di dalam lingkungan tersebut. Lingkungan maya ditampilkan melalui komputer yang divisualisasikan melalui kacamata virtual reality. Seperti pada gambar yang ada di sebelah kiri ini. Lalu seiring dengan perkembangan teknologi VR, beberapa interaksi dikembangkan seperti interaksi suara, sentuhan dan perasaan dapat berjalan. Kemudian adalah augmented reality ataupun AR. AR atau realitas tambahan adalah sebuah teknologi yang dapat menggabungkan objek maya dua dimensi maupun tiga dimensi dengan sebuah lingkungan yang nyata. Objek maya diproyeksikan melalui media komputer ataupun smartphone melalui kamera secara real time. Kesan yang didapatkan seolah-olah pengguna dapat memunculkan sebuah objek maya ke dalam lingkungan nyata. Augmented reality atau yang sering disingkat AR ini berbeda dengan virtual reality yang kerap disebut dengan VR. Augmented reality hanya sekedar menambahkan objek maya, bukan menggantikan apa yang dilihat pengguna secara penuh. Seiring dengan perkembangannya perangkat mobile, perkembangan augmented reality semakin berkembang. Kalau dulu harus menggunakan perangkat khusus untuk menampilkan augmented reality, yang harganya tentu saja yang sangat mahal. Di masa sekarang ini, perangkat mobile sudah bisa menggunakannya. Tentu saja dengan spesifikasi tertentu seperti fitur gyroscope dan akselerator yang harus ada dalam perangkat tersebut. Namun, perangkat mobile yang memiliki fitur tersebut sekarang harganya sudah dapat dijangkau oleh banyak orang. Dari kenyataan tersebut, banyak vendor-vendor besar tertarik untuk membuat aplikasi augmented reality. Adobe, sebuah vendor aplikasi yang terkenal dengan aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk mengedit dokumen, foto, video, dan audio, pada bulan Juni 2018 mengeluarkan sebuah aplikasi baru bernama Project Aero. Aplikasi ini diperuntukkan untuk orang-orang yang tertarik untuk membuat atau mendesain augmented reality. Begitu pula dengan vendor-vendor software lainnya. Mereka juga mengeluarkan beberapa software untuk membantu para developer membangun aplikasi augmented reality. Contohnya adalah Vuforia dengan aplikasi software development kits atau bisa disingkat dengan SDK. Juga vendor lain dengan AR tool kitsnya. Aplikasi berkenaan dengan augmented reality semakin banyak dirilis. Dari aplikasi ringan untuk keperluan entertainment seperti Snapchat, filter-filter yang ada dalam Instagram Story, ada juga yang berupa sebuah game seperti Pokemon Go, Jurassic Life, dan banyak yang lainnya. Yang pertama, contoh pengimplementasian di bidang bisnis. Pada bidang bisnis, Adidas telah membuat sebuah aplikasi augmented reality yang digunakan oleh pengunjung ke toko sepatu tersebut. Pengguna yang menggunakan aplikasi tersebut dapat mengarahkan kamera smartphone-nya ke arah sepatu Adidas yang disenangi. Kemudian, pengunjung akan mendapatkan informasi lebih detail tentang sepatu tersebut. Penerapan lainnya dilakukan oleh sebuah perusahaan perangkat rumah tangga yaitu IKEA.
IKEA menerapkan augmented reality ke dalam aplikasi belanja mereka. Pembeli yang ingin membeli perangkat rumah tangga dapat menvirtualkan perangkat tersebut ke suatu tempat yang ingin ditaruh. Dengan cara ini, pembeli akan mendapatkan gambaran apakah perangkat yang akan dibeli tersebut cocok untuk ditempatkan di sudut tersebut. Ini merupakan sebuah nilai tambah yang tidak dimiliki oleh perusahaan perangkat rumah tangga lainnya. Lalu ada juga di bidang pendidikan. Berikut adalah contoh pengimplementasian di bidang pendidikan. Dalam dunia pendidikan, perusahaan produsen pesawat Boeing menerapkan augmented reality dalam proses training teknisi yang akan memperbaiki atau merakit pesawat. Boeing melalui aplikasinya memvirtualkan komponen pesawat tersebut. Sebagai contoh, mesin jet pesawat. Peserta pelatihan akan dilatih dengan menggunakan aplikasi virtual tersebut untuk memperkenalkan komponen-komponen pesawat tersebut dan bagaimana cara merakitnya sebelum mereka diteruskan langsung pada proses training yang sesungguhnya. Proses ini memberikan efisiensi dalam proses pelatihannya. Berikutnya ada juga di bidang fashion. Pada bidang fashion, tidak mau kalah perusahaan fashion dengan nama Zara. Salah satu toko mereka menerapkan augmented reality pada produk fashionnya. Sebelum membeli, pelanggan dapat mencoba produk fashion tersebut dengan perangkat augmented reality yang sengaja dipasang di dalam toko tersebut. Pelanggan akan melihat sosok mereka di perangkat tersebut bersamaan dengan produk fashion yang akan dibeli, sehingga pelanggan dapat membayangkan apakah produk tersebut cocok dengan mereka atau tidak. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton.